Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor UNS, Prof. Jamal, yang berkesempatan hadir pada press conference pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Perlu kami sampaikan dalam kegiatan press conference pada pagi hari ini, siang hari ini, itu merupakan langkah tidak lanjut kegiatan penyidikan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta terkait dengan dugaan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan pendidikan latihan dasar Pragladi Patria ke-36 UNS beberapa waktu lalu, yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, kemudian berlanjut di hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, yang mana adik kita, Saudara Gilang Eni Saputra, meninggal dunia, yang merupakan peserta dari pelaksanaan latihan pendidikan dan latihan dasar Pragladi Patria Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa UNS pada sekira pukul 22.05 di Rumah Sakit Wardi Kota Surakarta. Saudara Gilang Eni Saputra dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga yang pada saat menerima korban pertama kali di Rumah Sakit Wardi Kota Surakarta. Dari serangkaian kegiatan penyelidikan yang sudah kita lakukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta telah melakukan gelar perkara peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan. Di hari Minggu, ulangi di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 09.00. Pada pukul 11.00, tim penyidik telah melengkapi administrasi penyidikan terkait dengan surat perintah penyidikan untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan yang meningkatkan statusnya menjadi penyidikan melalui gelar perkara, dan dimulai langkah penyidikan telah dimulai mulai hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 hingga kemarin pada hari Kamis kemarin, sehingga kurang lebih 11 hari kita telah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan atas dugaan kekerasan yang terjadi selama pelaksanaan Diklat-Sar Pragladi Patria Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa. Dan pada hari ini Jumat tanggal 5 November 2021 pada pukul 10.00 telah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka dari kasus dimaksud dugaan kekerasan yang mengakibatkan Saudara Gilang Eni Saputra meninggal dunia, berakhir pada pukul 11.35 WIB, di mana dari hasil gelar perkara penetapan tersangka yang dilakukan oleh tim penyidik yang dihadiri oleh semua unsur tim penyidik yang tergabung dalam kegiatan penyidikan kasus dimaksud, dihadiri oleh juga dari UAS internal kita, dari Bitkum, dari Wasda, dari Propam, dan juga pembina fungsi kita dari Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, dan telah menetapkan atas dasar penyidik telah memperoleh 3 alat bukti sebagai dasar untuk menetapkan tersangka dalam kasus dimaksud, yaitu alat bukti terkait dengan transaksi, kemudian surat, dan yang ketiga adalah keterangan ahli. Di mana dari hasil gelar perkara penetapan tersangka telah ditetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dimaksud. Yang pertama, atas inisial NFM, 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Pati, Kabupaten Pati. Yang kedua, atas inisial FPJ, umur 22 tahun, laki-laki, alamat Wonogiri. Terhadap kedua tersangka dimaksud, berdasarkan 3 alat bukti yang telah dimiliki oleh tim penyidik Satreskrim Polres Surakarta, telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlakukan kepada kedua tersangka dikenakan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan korban meninggal dunia pada kegiatan Diklat Dasar Pragladi Patria ke-36 Korps Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jagal Abilawa Universitas 11 Maret periode 2021, atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 22.00 di kampus Universitas 11 Maret Surakarta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 359 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian kami sampaikan terkait dengan hasil gelar perkara penetapan tersangka yang telah dilakukan pada hari ini, dan
Ya. Jadi apa yang disampaikan Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Perdagangan bahwa pasca dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia pada hari ini dan ditetapkan 2 orang tersangka, proses penyelidikan dan penyidikan terus berlanjut on progress. Kita akan ikuti terus perkembangan dari hasil penyidikan yang kita lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun kita terus akan berprogres dengan tetap berpegang pada prinsip presumption of innocence, praduga tak bersalah. Dan pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Prof. Jamal, Profesor Jamal Rektor UNS, Wakil Rektor 1 bidang akademi dan kemahasiswaan yang telah mendukung dan support sepenuhnya proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta. Dan pada kesempatan ini, apa yang sampai Bapak Direktur Umum, kami tegas kembali bahwa kami menjamin proses penegakan hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi hingga hari ini. Termasuk tim penyidik telah melakukan pemeriksaan juga terhadap ahli yang dimintai keterangannya, terhadap ahli yang tergabung dalam tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Polda Jawa Tengah yang merupakan tim yang melakukan otopsi pada tanggal 25 Oktober 2021 pada pukul 10.45 hingga pukul 12.15 di Rumah Sakit Mordi Kota Surakarta. Adapun barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta, di antaranya satu buah helm yang digunakan oleh korban pada saat mengikuti pendidikan latihan dasar dimaksud, kemudian satu buah baju PDL lengan panjang warna hijau yang digunakan oleh korban pada saat mengikuti pendidikan latihan dasar dimaksud, termasuk satu buah koper rem, satu buah tas ransel warna hijau, kemudian satu buah replika senjata api laras panjang, yang mana replika senjata api laras panjang ini terdiri dari bahan kayu, kemudian larasnya terbuat dari logam, dan hasil penghitungan berat oleh UPT Meteorologi itu sekira 3,6 kg. Termasuk juga kita lakukan penyitaan satu gulung tali karmentel warna coklat yang digunakan pada saat kegiatan traveling di Jembatan Juruk. Termasuk kami juga lakukan penyitaan terhadap 11 buah helm yang digunakan juga oleh peserta lainnya dalam pasal diktat dimaksud, 11 buah senjata replika yang juga pada saat pendidikan dan latihan dasar dibagikan pada peserta, 2 buah matras, 1 buah kotak obat T3K, 1 buah megapon, 1 buah termogan, kemudian beberapa dokumen yang kami telah lakukan penyitaan dari hasil penggeledahan yang kita lakukan beberapa waktu lalu di kantor Pops Mahasiswa Siaga Batalion 905 Jakarta Belawan. Termasuk kami juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen elektronik yang saat ini sudah kita kirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk dikaji dan dianalisa terkait dengan tindak pidana yang terjadi. Saya coba ya. Peran kedua tersangka itu seperti apa? Apakah itu dari panitianya sendiri? Ya. Jadi kedua tersangka atas dasar 3 alat bukti yang telah diperoleh oleh tim penyidik Satreskrim Polresta Surakarta melalui serangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, di mana masing-masing tersangka diduga telah melakukan kekerasan, baik dengan menggunakan alat maupun tangan kosong. Namun nanti secara detail akan update berikutnya. Sementara tipe yang dapat diberikan seperti itu. Terkait dengan asistensi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng adalah salah satu mempunyai tugas adalah bertanggung jawab tentang pembinaan fungsi teknis. Dalam proses ini tentu saja kami dari Direktorat akan terus mengawal proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Kami akan terus melaksanakan asistensi dan perkembangan-perkembangan. Tentu saja ini akan menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan bimbingan teknis maupun melaksanakan bantuan teknis lainnya. Perlu kami jelaskan, mungkin dari beberapa rekan-rekan juga ada yang menanyakan tentang kewenangan. Salah satu kewenangan penyidikan dalam hal ini dilaksanakan oleh Polres Surakarta itu berkaitan dengan locus delicti yang sudah kita cek, kita analisa berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan sehingga proses penyidikannya dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta Surakarta. Karena ada beberapa rekan-rekan yang menanyakan apakah itu kejadiannya di Sukoharjo atau lain sebagainya, saya pastikan kejadiannya di wilayah hukum Polresta Surakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tentang penetapan tersangka terhadap 2 orang, kita buktikan secara saintifik dan kami pastikan, kami jamin bahwa pelaksanaan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka kita melaksanakan secara profesional, yaitu dengan pembuktian terkait mungkin rekan-rekan kemarin juga mempertanyakan hari Jumat sudah turun visemnya.
Tapi visum itu belum bisa kita jawab, karena kita harus memeriksa ahlinya yang bisa memeriksa membaca visum. Ini. Kemudian terkait dengan proses pendidikan kedepannya terhadap ini, tentu saja kita akan terus melaksanakan asistensi, tidak akan sampai dengan perkara ini selesai. Yang terakhir tadi Peran tersangka sebagai peran tersangka kesengajaan atau tidaknya? Peran tersangka, tentu saja kalau kita melihat 351 diamanahkan di situ ada perbuatan yang melebihi, ya, melebihi karena pasal 351 tidak spesifik seperti pasal 362, 363, tapi hanya menyebutkan penganiayaan. Namun di situ dapat dibuktikan bahwa yang dilakukan oleh pelaku yaitu berlebihan, dalam arti melaksanakan hal-hal yang berlebihan dalam proses pembinaan. Kemudian kepada dua orang tersangka yang tadi sudah disebutkan Kapolres, posisinya adalah sebagai bagian dari kepanitiaan yang masuk dalam struktur pelaksanaan kegiatan Siksar. Itu saja penjelasan dari kami, dan kami mohon dukungan rekan-rekan semua bahwa kami yakinkan bahwa Polri melaksanakan penyelidikan secara profesional, transparan, dan saya yakinkan akuntabel. Terima kasih.